Yo, shalom, shalom. Selamat siang, selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel masih bisa bersama dengan kalian, itu tandanya berarti kita semua masih diberi kekuatan oleh Tuhan guys ya. Penyertaan Tuhan sungguh ajaib, kasih setia Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Kasihnya tidak berkesudahan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya. Teman-teman, ya kembali lagi ya, Edis TV ini memang punya, daya daya setrum ya, daya sengat yang luar biasa ketika dia berdebat ya, kawan-kawan ya. Jadi sangat mantap jiwa itu guys ya. Jadi kali ini kita mau dengarkan ya, bagaimana Edis TV ini bisa membuat, para ujlim-ujlim itu malah baku hantam ya. Ustadz sama santrinya itu mungkin baku hantam begitu ya, gara-gara data yang disampaikan oleh Edis TV ya. Oke, kita nggak usah nunggu waktu lama, kita langsung gas aja guys ya. Yuk dengarkan. Itu sederajat. Muhammad itu sudah kenyataan Allah. Tidak bisa dipungkiri. Untuk umat muslim. Bisa. Iya, ada yang mau bantah? Pak Wong lah, Pak Wong punya dunia. Nah inilah, saya bantah nih Pak Wong itu. Silakan dibantah. Sudah menyatakan suatu kesesatan yang nyata seperti kesesatan. Itu sebenarnya tidak sesat. Itu cuma pemahaman kamu aja yang cetek gitu loh. Bukan manusia loh. Oh, buktinya sebentar. Saya buktikan ya. Coba Rukiah, sebentar Rukiah. Coba kamu dengarkan ini ya, dengarkan ya. Semua coba dibisukan dulu ya. Sebentar dibisukan dulu biar nggak berisik. Tuh, Muhammadku dengarlah seruanku. Coba kalian berseru kepada siapa nih? Iya, Nabi Muhammad Mas Edis. Nah, kepada Muhammad. Maksudnya, Kalian kan berseru-seru kepada Muhammad gimana sih? tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu masih hidup sampai sekarang di kuburnya? Tuh, masih hidup kan? Tuh, bahkan ada yang mengatakan masih hidup tuh. Masih hidup lah. Apa artinya kami mengucap ya assalamualaikum di depan Ka'bah, di depan Ka'bah. Berarti waktu Abu Bakar sebentar. Masih hidup. Waktu Abu Bakar berarti Muhammad maha mendengar ya? Allah sendiri berfirman ya, kata Allah. Berarti Muhammad maha mendengar kan? Jangan kau mengira orang yang mati di jalanku mereka itu mati, tapi mereka. Iya, berarti Muhammad maha mendengar nggak? Memberikan rezeki. Berarti Muhammad maha mendengar nggak? Maha mendengar nggak dia? Bukan maha mendengar. Dia diberi oleh yang maha pendengar. Gimana nggak maha mendengar kalau kamu mengatakan dengarlah seruanku dia nggak dengar. Nabi Muhammad itu dengar loh Pak. Iya, berarti dia mendengar kan? Sama kayak Allah kan? Enggak lah, beda lah. Kan yang beri dia bisa mendengarkan kalam itu kan. Kalau oke, berarti Muhammad indera pendengarannya berapa ini dia? Berapa desibel? Kan alamnya udah beda bodoh. Dia kan udah alam yang baru. Coba antum mati dulu lah. Bisa Aduh, makin pusing saya saudara. Kenapa dengan lagu yang tadi Mas Edis? Gimana? Kenapa dengan lagu yang tadi itu? Iya, kalian kan berseru-seru kepada Muhammad. Loh, aku berseru-seru juga ada lagunya. Nih. Aku berseru-seru juga ada lagunya. Iya. Udah, oke, itu kan. Muhammadku dengarlah seruanku, ayo. Oke, ada yang lebih mantap lagi. Nah, katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah. Jangan lari kemana-mana ini fokusnya loh. Muhammadku dengarlah seruanku ini loh. Tak hidupin, aku punya video. Aku sendiri yang nyanyi kok, bukan Romai Rama. Aduh, aku sendiri. Ini jadi rame-rame. Oke, satu-satu. Sebentar. Oke, Saya minta Pak Wong coba sampaikan pesan Pak Wong kepada teman-teman Muslim Pak Wong biar ini. Iya, untuk saudara-saudariku ya, seiman seagama, janganlah menyembunyikan Allah, janganlah merahasiakan Allah, karena Allah itu zuhir dan batin dan nyata pada Muhammad. Yang ngomongnya orang kafir. Coba saya tes dulu, Pak Wong. Sebentar, Pak Wong. Apa buktinya, Pak Wong? Kalau betul-betul Anda ini coba baca surat yang lain, Pak Wong. Baca surat yang lain, Pak Wong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Woi, mantap nih, benar-benar dia muslim. Ini kalian nggak boleh membantah lagi nih tentang keislamannya Pak Wong ini. Cuman Pak Wong, kenapa ini Mas seperti Ilyas, terus Fihan, terus Andi ini, mereka masih menyangkali bahwa mereka ini menyembah Muhammad dan menuhankan Muhammad dan menolak menyejarkan Allah dan Muhammad. Itu masih di situ kan. Sebentar. Coba Wong, gimana Pak Wong pesan? Ya, karena mereka belum mengenal hakikatnya. Siapa itu Muhammad yang sebenar-benarnya Muhammad? Pak Wong, bentar dulu Pak Wong. Ya, saya ngerti sih bagaimana Pak Wong itu gitu. Namun coba dari awal dulu lah Pak Wong. Ini soalnya ranahnya publik gitu, belum masyarakat luas yang pernah belajar juga gitu. Ya biarlah saya tetap pada posisi ini dan kalian silakan pada posisinya gitu loh. Saya ngerti sampai itu kayak gimana, saya ngerti. Nah tapi kami mohon lah gitu kan, biar sampean itu ya namanya ilmu mahal itu tidak akan diumbar-umbar gitu. Pasti ada cara-caranya yang terdekat yang begitu panjang gitu. Iya, saya juga paham ya. Saya tidak melarang untuk sampean itu berpegang teguh pada syariat ya, karena tugas sampean di syariat. Tapi tugas saya itu di hakikat ya. Bukan begitu Pak Wong. Saya ngerti sampean itu. Orang yang pernah merasa dirinya wusul itu belum tentu dia itu wusul. Iya, tapi ini bukan berbicara tentang orang. Ini berbicara tentang Allah dan Muhammad gitu loh. Iya. Tapi ini ranahnya Pak Wong, udah beda ranah yang ini gitu. Mohon dimengerti lah. Iya, perbedaan itu sampean pada syariatnya, biar saya pada hakikatnya gitu loh. Supaya seimbang kehidupan ini. Nggih, Pak Wong, nggih, paham. Tapi kayaknya mereka berat juga menolak Pak Wong. Di hati kecil mereka kayaknya mengakui Pak Wong. Gimana nih Pak Wong? Cuman kayaknya mereka takut dengan orang ramai ya Pak Wong ya. Iya, benar sekali, benar. Pak Wong juga sampean ini. Waduh, saya belum tahu suluk-beluk. Buktinya Ilyas Naki membisu, Andi Azmi membisu, tidak membantah. Maksudnya gimana? Terus Pak Ong, apa namanya dicerahkan coba? Kayak gimana itu? Biar si hostnya juga dengar nih. Ya, coba Pak Wong. Coba ya. Itu intinya ya. Kira-kira ini susah ya. Itu intinya ya, Pak Ong sebelum menjelaskan gini. Itu kalau Allahu Jalla Jalaluh ya. Kalau Muhammad itu Muhammadur Rasulullah itu jelas sudah. Coba gimana itu Pak Ong? Itu ada tulisannya itu banyak itu. Muhammad dan Allah itu zat dengan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Ya, enggak ini tidak ada zat tanpa sifat, tidak ada sifat tanpa zat. Ini jelaskan, aku mau belajar juga Pak Ong. Maksudnya Allahu dulu Jallah Jalaluh itu kan. Jallah Jalaluhnya itu jelaskan dulu. Nanti ke Nabi Muhammad. Ini si hostnya ini kenapa itu tulisan itu berganding begitu kan. Dari tadi bertanya gitu kan. Kenapa tulisan ini berganding? Ada apa ini kan gitu kan. Itu ada tulisannya itu. Coba jelaskan Pak Ong itu. Minta tolong Pak Ong. Ya, terima kenapa? kasih katakana hiragana kopinya. Saya bilang aja katakana hiragana soalnya saya nggak ngerti bahasa Silakan Pak. Assalamualaikum. Ayo kita jelaskan tentang Islam nggak apa-apa. Yang apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya juga Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, coba saya pengen kalian membantah Pak Wong. Soalnya saya lihat kalian tidak bisa membantah Pak Wong. Kalian manggut-manggut gitu loh sama Pak Wong ini. Mau dibantah Pak Wong sudah mengakui bahwa Allah dan Muhammad setara. Pak Wong sudah mengakui menuhankan Muhammad. Pak Wong sudah mengakui menyembah Muhammad. Kenapa kalian tidak mengakuinya gitu loh? Kan makanya dijelaskan itu Allahu Jalla Jalaluhu itu dulu. Itu Pak Ong itu jelaskan dulu Pak Ong. Gimana itu Pak Ong? Bentar Bang Andi. Mohon maaf.
walaupun Pak Wong itu dia seorang Islam atau Muslim, biarkan saja. Mungkin torekohnya tinggi dari ilmu-ilmu kita. Biarkan aja. Lebih kita tinggi sudah tidak diakuinya, saudara-saudara. Yang penting kita tidak berdebarkan dalam agama kita. Sudah diakuinya bahwa ilmu Pak Wong lebih tinggi, saudara-saudara. Oke, kalau sudah diakui lebih tinggi, terus kenapa kalian naik ke sini? Sungguh kalian termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu. Bukan begitu Bang Hos. Coba jelaskan, siapa tahu saya bisa menjawab sedikit-sedikit bagaimana temanya. Temanya adalah buktikan bahwa Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Tadi Pak Wong, bahkan Andi sudah mengakui ia sejajar. Dalam sejarah Islam. Sejajar. Bentar. Nama itu hanya simbol. Yang sejajar itu tidak ada yang bisa sejajar dengan Tuhan, yaitu Allah SWT. Oke, nggak ada yang bisa sejajar. Oke, sebentar. Ilmu padi. Sebentar, Pak. Karena nama ya, jangan kau itu... makan. Mikrofonmu jangan kau makan. Kau jangan. Jangan kau makan mikrofonmu. Iya, ada otet juga masuk begitu, nggak ditegur Bang Edis. Oke, jelaskan. Ya, sekarang begini. Coba kamu lihat gambar di layar saya, kelihatan ilmu padi. Oke. Kamu lihat di situ ada Allah dan Muhammad, lihat. Iya, jelas. Oke, sejajar nggak itu namanya? Sejajar. Gambarnya sejajar. Oke, berarti kamu sudah mengakui bahwa umat Muslim menempatkan nama Allah dan Muhammad secara sejajar. Sepakat? Gini Bang, maksud dari putar lagi. Kau tadi sudah mengakui, masih kau putar-putar lagi sih. Iya. Aduh, pusing saya ini jadinya ini. Mana pasir, mana gundukan pasir? Saya mau guling-guling dulu gundukan pasir nih. Orang Muslim mengambil nama Muhammad dan Allah itu, maka ditaruhkan di masjid itu karena dia tahu asal mula sejarahnya Nabi Adam terciptakan. Nama Nabi Muhammad itu ada di samping namanya Allah. Betul, berarti bersejajar, betul? Bersejajar tapi tidak sederajat. Iya, yang saya bahas sejajar loh. Sejajar, betul? Iya, sejajar, cuma hanya nama sejajar. saja. Baik, sudah diakuinya. Oke. Ilmu padi sudah mengakui bahwa umat Muslim menempatkan nama Allah dan Muhammad sejajar. Oke, sekarang itu kan namanya. Nah, sekarang personnya atau pribadinya sejajar atau enggak? Kita tes. Baik. Kalau hakikat pribadinya sebentar, tidak. Kita tes dulu. Okay. Jangan lari dulu. Benar nih. Coba dalam hal kepatuhan dan kepatuhan dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kepada siapakah kamu harus lebih patuh? Lebih daripada orang tuamu, lebih daripada gurumu, lebih daripada siapapun bos-bosmu, bahkan kepada presiden. Kepada siapakah kamu harus lebih patuh? Betulkah kepada Allah dan Rasulnya? Oke, betul. Betul, berarti sejajar dalam hal kepatuhan. Oke. Sejajar. Oke. Bentar, saya jelaskan ya. Oke, bisa saya jawab. Oke, silakan. Biar nggak dibilang saya. Giliran saya dijawab. Oke. Giliran saya dijawab nggak boleh. Oke, dijawab bisa. Silakan. Di dalam ajaran Islam, tidakkah seseorang itu dia beriman kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya terlebih dahulu? Oke, berarti sejajar ya. Walaupun orang tua pun, sebab nama orang tua kita di muka bumi ini tidak ada dalam rukun beriman. Baik, artinya berarti sejajar ya. Sejajar dalam konteks apa dulu itu? Udah dibilang kepatuhan terhadap kepatuhan kepadanya Anda sejajar, betul? Sejajar, betul? Iya, betul. Sejajar. Tapi ada yang pertama sekarang kepada kecintaan. Allah. Sekarang kecintaan. Oke. Siapakah yang harus lebih kau cintai lebih dari apapun di dunia ini? Lebih daripada hartamu, lebih daripada istrimu, lebih daripada anakmu, lebih daripada rumahmu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Siapa yang harus lebih kau cintai? Betul, bukankah Allah dan Rasulnya? Gimana? Jawab. Pura-pura peang. Dalam hal kecintaan yang kamu harus lebih mencintainya di atas apapun, bukankah itu kepada Allah dan Rasulnya? Itu dijawab. Betul. Berarti sejajar, betul? Betul. Sejajar lagi.
Oke, nama sejajar, kepatuhan dan ketundukan kepadanya sejajar, kecintaan kepadanya sejajar, keutamaan kepadanya, betul nggak sejajar juga? Siapakah yang harus lebih kau utamakan? Lebih daripada hartamu, lebih daripada istrimu, lebih daripada dirimu sendiri. Siapa yang harus lebih utamakan? Bukan Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya. Iya. Allah dan Rasulnya. Artinya kau harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Karena kamu harus taat Muhammad. Gini Bang, Ini apa yang diajarkan Loh kok framing gimana sih? Kamu harus lebih mencintai apapun di dunia ini tidak lebih daripada mencintai Allah dan Muhammad. Kamu harus lebih mentaati apapun di dunia ini tidak boleh lebih dari mentaati Allah dan Muhammad. Kamu harus lebih mengutamakan apapun di dunia ini tidak boleh lebih mengutamakan Allah dan Muhammad. Artinya yang harus kau utamakan, yang harus kau taati, yang harus kau cintai lebih dari apapun adalah Allah dan Muhammad. Makanya aku bilang kau memperlakukan Allah seperti memperlakukan Muhammad. Gimana sih? Sulit banget kamu ngerti itu? Abang mungkin tidak percaya karena dengan ajaran Islam. Kata Allah, kita sebagai manusia ini menunggu ridha Allah, sedangkan Allah sendiri pun menunggu ridho dari kekasihnya itu Muhammad. Iya, makanya saya bilang Muhammad itu telah kau buat seperti Allah. Kok kamu gak nyam? Sini Pak Wong itu udah sadar. Kalian gak sadar-sadar tuh gimana? Pak Wong, cobalah sadarkan dulu mereka Pak Wong. Saya agak sakit kepala nih. Saya mau nyari-nyari gundukan pasir dulu. Gundukan pasir, biar saya guling-guling di pasir itu dulu. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad itu sama apa yang disampaikan oleh Allah. Karena itu langsung perintah dari Allah. Paham? Saya lagi guling-guling di pasir saya. Gak paham saya, soalnya saya lagi guling-guling di pasir nih saya. Nah, makanya simak dengan baik-baik Bang Host. Apa yang diajarkan oleh pembawa Rasulullah itu langsung nyata, langsung dari benar-benar langsung dari Tuhannya itu ya Allah. Oke, berarti Allah dan Muhammad satu. Bukan. Nabi Muhammad diciptakan di dunia. Oke, saya tanya Pak Wong, betulkah Allah dan Muhammad itu satu? Ajaran yang terus yang lain. Satu. Nah, satu tuh. Pak Wong udah tingkat tinggi nih pemahaman ilmunya. Satu apa itu Pak Wong? Satu apa dulu? Satu. Ya, kalau dalam konteks dengan sifat. Enggak, kalau di Islam itu Nabi Muhammad enggak dituhankan, jangan salah anu. Itu nabi dan utusan. Dituhankan lagi mana si Andi ini? Oh, iya. Nabi Muhammad bukan dituhankan. Benar. Bang di sini. Nabi Muhammad tidak pernah menuhankan dirinya, bahkan dia sebagai utusan. Oke, sekarang saya tanya Andi sebentar. Bang Andi, coba Bang Andi dan Ilmu Padi, saya tanya sama kalian berdua nih. Saya tanya ya. Iya, aku nanya nanti kesampean juga ya, jangan nanya terus. Oke. Kita kan membahas apakah kalian menuhankan Muhammad. Pak Wong sudah mengakui menuhankan Muhammad. Saya tanya dulu, definisi menuhankan itu apa sih? Loh, apanya yang definisi menuhankan? Itu Nabi kau aja nggak tahu definisi menuhankan. Kau aja nggak tahu definisi menuhankan kok. Kau mau menjawab di mana sih? Definisi Tuhan itu maksudnya. Bukan definisi Tuhan, definisi menuhankan. Definisi menuhankan coba. Iya, maksudnya artinya kita ini layak menyembah Tuhan itu, tidak ada yang bisa setara dengan dia kecuali dia. Lari kemana-mana. Oke, nih saya ambil contohnya nih. Saya ambil contoh. Sebentar Ilmu Padi. Kau pikir kau tadi ngomong-ngomong berilmu, ternyata kau nggak berilmu. Sebentar. Ilmu Padi dengarkan. Sebentar Bang Ilyas. Ilmu Padi. Oke Ilyas, apa itu menuhankan? Ma'bud. Ya, sesuatu yang diyakini dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa. Sesuatu yang diyakini dan disembah yang oke, kita terapkan dulu ke ayat Quran bahwa definisi mengaco nih. Oke. Menuhankan adalah meyakini bahwa sesuatu itu sebagai yang maha kuasa gitu ya. Kamu ini host kok mengacau gimana? Sebentar, aduh, kan satu-satu nih, aduh jadi pusing saya ini. Kamu ngomong semuanya. Sebentar. Ini ngomong semua ini. Yang mana yang benar nih? Sebentar, satu aja ini coba sebentar. Ilyas, Bang Edis enggak pleset kita. Sebentar Ilyas, menuhankan itu apa? Meyakini sesuatu yang disembah. Meyakini sesuatu yang enggak, definisikan. Menuhankan adalah apa? Menuhankan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa. Sebagai maha kuasa. Oke, saya kutip ayat Qur'annya. Surat Al-Jathiyah ayat 23.
Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Oke. Kalau tadi kamu bilang menuhankan adalah menjadikan dia itu sebagai yang maha pencipta gitu, yang maha kuasa gitu. Iya, bisa jadi. Oke, berarti orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang yang menganggap hawa nafsunya adalah sang pencipta gitu. Hah? Jadi begini Bang Edis, bukan begitu begini. Udah, dibawa dulu belajar dulu. Kamu belajar dulu, nggak tahu apa-apa. Gini bang, aslinya itu definisinya itu banyak bang, menuhankan. Ya coba sebutkan apa definisi menuhankan menurut Quran. Salah satu ya seperti itu juga termasuk masuk dalam Al-Quran juga. Salah satunya ayat berapa? Ayatnya? Ayatnya? Pada intinya, namamu aja ilmu padi. Ternyata kamu bukan ilmu padi. Kamu ilmu ini ilmu batu, bukan ilmu padi. Pikir saya kamu ada ilmu. Sulit sekali, saudara. Heran. Oke, Zihan, apa itu menuhankan? Ma'bud. Apa? Menuhankan itu perbuatan apa? Apa tuh ma'bud? Menghambakan diri. Hah? Menghambakan diri. Nah, terus pertanyaannya apaan itu? Oke. Menuhankan adalah perbuatan menaklukkan diri atau menghambakan diri terhadap sesuatu tersebut secara mutlak, betul? Ya, terus? Setuju? Nah, setuju, terus? Oke, setuju. Sekarang saya tanya kamu. Seseorang itu disebut menghambakan diri kepada sesuatu ketika dia takluk, tunduk, menyerahkan kepatuhan penuh kepadanya. Sepakat? Nah, terus? Oke. Saya tanya kamu sekarang. Apa kamu tidak melakukan itu kepada Muhammad? Ya, terus? Ya, kamu melakukan itu nggak kepada Muhammad? Nah, terus? Ya, artinya kamu menuhankan Muhammad. Gimana sih? Kamu menyerahkan kepatuhan, ketundukan, kepatuhan kepada Muhammad. Kau menyerahkan keutamaan, kecintaan sepenuhnya kepada Muhammad. Nah, oke. Kau menjalankan perintah-perintahnya Muhammad. Kau wajib menjauhi larangan-larangan Muhammad. Kau wajib mengutamakan Muhammad di atas apapun, lebih daripada dirimu sendiri. Jadi perlakuanmu kepada Muhammad itu udah nyata-nyata persis seperti perlakuanmu kepada Allah. Gimana sih? Udah. Ya, coba silakan jawab. Begini Bang Edis, seandainya sampean itu ada perintah nggak dari agama sampean? Perintah apa? Perintah untuk melakukan ibadah ada apa enggak? Ibadah itu artinya penghambaan diri. Iya, betul, kami disuruh. Ada perintah apa enggak? Ada iya, perintah betul. apa enggak? Betul, kami disuruh menghambakan diri. Ada perintahnya makanya kan? Iya, melakukan apa yang diperintahkan kepada kami. Ada perintahnya apa enggak itu? Ya, sudah dibilang ada masih dijawab, tanya-tanya lagi. Tidak kan? Ada. Sekarang ketika sampean disuruh sama istri sampean, itu perintah apa tidak? Perintah. Nah, berarti seakan-akan perintah Tuhan sampean sama istri sampean itu seperti setara berarti begitu. Beda. Kalau istri saya nyuruh saya bisa aja saya nolak. Begini. Enggak, kalau gini bedanya begini. Dengarkan Fihan. Ah, begitu. Fihan dengarkan. Kalau istri, sebentar. Kalau istri saya menyuruh saya bisa saja menolaknya. Dan ketika saya menolaknya itu tidak ada hukuman bagi saya, tidak ada dosa bagi saya. Contoh nih, istri saya misal nih ngomong gini, bisa pakai kamu coba. Sebentar, misalnya gini, kamu jangan bantu orang tuamu, nggak usah kasih orang tuamu uang, misalnya. Terus saya menolak gitu, tidak ada dosa bagi saya. Tidak durhaka saya kepada Tuhan gara-gara menolak permintaan istri saya. Sekarang saya tanya kamu, kalau kamu menolak sebentar, jangan panik sebentar Kalau kamu menolak perintah Muhammad, kalau kamu menolak perintah Muhammad, hukumnya apa? Sebentar, kalau kamu menolak perintah Muhammad, hukumnya apa? Udah jelas, namanya dosa. Iya, makanya saya bilang beda. Kalau kamu orang tuamu nih misalnya, Fihan, ceraikan istrimu. Oh, saya nggak mau. Tidak ada dosa bagimu. Tapi kalau Muhammad yang nyuruh kamu tolak. Kamu disebut durhaka. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulnya, maka dia sama saja durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia sama saja taat kepada Allah. Nah, terus? Betul?
Terus udah. Nah, makanya berarti di sini kamu posisinya Allah dan Muhammad itu setara atau tidak? Tidak, sama seperti penjelasan sampai tadi itu. Nah, ini. Ini sulit ini saudara. Pak Wong, gimana Pak Wong menjelaskan kepada Fihan ini Pak Wong? Ya, mereka itu harus tahulah kenyataan Allah itu kan memang Muhammad gitu loh. Itu tidak bisa diganggu gugat sebenarnya. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah tanpa mengenal Muhammad. Gitu loh. Karena Muhammad itu sudah menjadi kenyataan Allah untuk kita semua gitu loh. Pak Wong. Berarti begini Pak Wong, saya tanya sama sampean Pak Wong. Sampean itu menyamakan nggak Tuhan itu sama Muhammad? Ya sama-sama Tuhan gitu loh. Cuman Muhammad itu malah lebih nyata daripada Allah gitu loh. Sampean itu sama apa enggak? Waduh, bahaya Saya? itu guys. Ya. Kalau saya kan umatnya. Umat siapa? Umat Muhammad. Nah, ini sudah. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam Al-Quran? Innama ana basyarum mitlukum yuha ilaiha. Apa kata Nabi di sana? Bapak Wong, apa itu artinya itu? Ya dia tidak akan menyampaikan sesuatu apapun kecuali itu adalah wahyunya. Bukan itu artinya, bukan itu. Coba apa artinya yang itu Pak Wong? Ya silakan kau artikan. Nah ini, makanya bagaimana kita mau mengatakan diri kita itu usul, sedangkan kita itu sejati itu adalah hasil daripada nafsu diri sendiri gitu. Jadi jangan digelar. Oke, baik. Baiklah, oke, karena sudah cukup lah, intinya ada perbedaan lah. Pak Wong di sini jujur, tapi Fihan di sini ya biasalah masih jurus helikopter. Oke, jadi kita sambut tamu-tamu yang lain ya, Pak Wong dan Pak Fihan. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak Wong dan Pak Fihan. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya Fihan, kita anu dulu Fihan, kasih yang lain dulu ya Fihan. Soalnya kamu udah nggak bisa jawab, kamu muter-muter terus gitu gimana? Muter-muter terus kok kamunya. Ya. Gimana kita mau ada perkembangan diskusinya? Oke guys. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua muslim ya. Ya itu berdebat sendiri mereka itu ya. Ya begitulah teman-teman apa yang terjadi di dalam dunia perdebatan. Seringkali kalau beda pemahaman bisa debat sendiri mereka itu ya. Oke guys, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih BTN. Terima kasih teman-teman yang lainnya yang sudah nonton channel ini ya. Bila teman-teman cocok dengan channel ini, ya, bantu Bang Joel untuk like, subscribe, dan share video ini supaya video ini juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain ya. Bang Joel undur diri dulu. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel. Tuhan memberkati kita. God bless you guys.